Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vita Fitriana Eka Putri dengan NIM 2407408, Fitratul Aziza dengan NIM 240740009, Ibrahim Mustafa dengan NIM 240740011, Dimas Aditya Alfariza dengan NIM 240740051, Muhammad Akmal Taufikul Hakim dengan NIM 240704080, Farad Febrian dengan NIM 240704119, Dimas Suryawijaya dengan NIM 240704150, dan Muhammad Faisal Antoni dengan NIM 240704159 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang membahas tentang hak politik. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak politik, tentunya kita akan terlebih dahulu membahas mengenai definisi hak politik. Menurut Satipto Raharjo, hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum. Menurut Andrew Wood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Terdapat 5 pandangan tentang apa yang dimaksud dengan politik. Pandangan pertama, yaitu politik sebagai usaha-usaha yang ditempuh oleh orang atau masyarakat untuk merealisasikan kepentingan umum. Yang kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, politik diartikan segala kegiatan yang diarahkan orang untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, politik diartikan sebagai kegiatan-kegiatan merumuskan dan melaksanaan kebijaksanaan umum. Dan yang terakhir, politik diartikan sebagai konflik. Sementara menurut Peter Melt, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan dalam bentuk buruknya adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Dari penjabaran tersebut, maka hak politik adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang untuk meraih atau mendapatkan kekuasaan untuk menuju tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara singkatnya, hak politik terbagi menjadi 5. Pertama, hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain dalam waktu tertentu. 2. Hak untuk berserikat dan berkumpul. 3. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik. 4. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. 5. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu partisipasi yang dilakukan secara langsung, contohnya seperti ikut serta dalam pemilu, membayar pajak, dan lain-lain. Sementara partisipasi pasif merupakan partisipasi yang dilakukan dengan menaati dan melaksanakan keputusan pemerintah saja tanpa adanya usulan maupun kritikan. Berikut penjelasan mengenai hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain dalam waktu tertentu. Hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain dalam waktu tertentu. Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Definisi partai politik sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 45. Indikator-indikator hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain dalam waktu tertentu, yaitu A. Dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI yang telah berusia 21 tahun oleh akta notaris. B. Menciptakan pemerintahan yang efektif. C. Terdapat partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. D. Memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat. E. Memberikan perlindungan dan rasa aman. Hak berserikat dan berkumpul.
Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjelaskan bahwa pemuatan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi. Pasal ini pun menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memajukan, serta memenuhi hak tersebut. Indikator hak berserikat dan berkumpul. 1. Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. 2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. 3. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, adil, dan demokratis. 4. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. 5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik. Kebebasan berpendapat atau yang dikenal pula dengan freedom of speech merupakan suatu kebebasan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan suatu gagasan atau pendapat. Dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang dituangkan pada pasal 19, secara singkat dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dengan cara apapun tanpa memandang batas-batas. Akan tetapi dalam konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik, Konvenan Eropa dan Konvensi Amerika memuat ketentuan pelarangan dan pembatasan atas hak kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut. Yang dalam Konvensi Eropa, pembatasan ini hanya dapat dilakukan dengan dasar ketentuan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku. Dalam negara Indonesia, kebebasan atau kemerdekaan berpendapat secara spesifik dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dijelaskan kembali adanya jaminan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang kemudian sebagai nilai lanjut atas hal yang tertuang dalam pasal 28E UUD 1945 ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24, dan 25 yang secara singkat menyatakan perlindungan dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam kebebasan menyampaikan suatu pandangan atau pemikiran dikenal pula suatu istilah kebebasan bersyarat sebagai pembatasan atas kebebasan tersebut. Hal ini diatur pada pasal 28C ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Batasan-batasan dalam berpendapat ini diatur dan dituangkan dalam peraturan atau pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP dan atau peraturan lainnya yang terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu. Indikator hak untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran politik terdapat 2 poin, yakni yang pertama adalah terdapat kebebasan tanpa adanya batasan dalam berpendapat yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua ialah terdapat adanya batasan, yakni kebebasan bersyarat yang diatur dalam pasal 28C ayat 2 UUD 1945 dalam melindungi keamanan nasional dan keselamatan umum, serta untuk menghormati dan melindungi nama baik orang lain. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sebelum kita masuk lebih dalam apa itu partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari partisipasi itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari partisipasi itu sendiri, itu berarti tentang keikutsertaan.
Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik atau pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menunjukkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan keputusan atau kebijakan. Namun, partisipasi masyarakat juga dapat dimaknai sebagai masukan atau reaksi masyarakat terhadap kebijakan publik yang telah dibuat atau akan dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk indikatornya sendiri itu ada dua. Yang pertama, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Yang kedua, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah. Untuk penjelasannya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya penjelasan pengaduan. Pengaduan masyarakat, meskipun pemerintah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, namun masih sering dijumpai keluhan masyarakat. Keluhan biasanya berupa ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan melalui media massa atau surat kabar. Pada suatu sisi, pengaduan masyarakat merupakan gambaran keluhan masyarakat mengenai pelayanan pemerintah. Namun, di sisi lain, pengaduan masyarakat bisa merupakan cermin peran masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam mengawasi jalannya pengaduan masyarakat yang dicatat tidak hanya yang berasal dari surat pembaca, namun juga pemberitaan wartawan atau opini di surat kabar tersebut. Terkait laporan investigasi atau pemberitaan wartawan, ada dua perlakuan yang memerlukan kehati-hatian enumerator dalam memilahnya. Pertama, jika investigasi wartawan itu tidak mengutip warga sebagai narasumber atau tidak menjadikan warga sebagai narasumber data, maka hal itu dikategorikan sebagai laporan investigasi wartawan dan berita itu tidak termasuk ke dalam indikator 17. Kedua, jika pemberitaan itu mengutip warga atau menjadikan warga sebagai narasumber, maka berita tersebut dapat dikategorikan masuk indikator 17. Termasuk pengaduan masyarakat adalah demonstrasi damai dengan topik yang terkait penyelenggaraan pemerintah. Tidak termasuk pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh PNS, aparat, birokrasi, atau anggota DPRD. Tidak termasuk yang dicatat dalam indikator ID. Selanjutnya ada hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak seseorang untuk memilih dan untuk dipilih merupakan hak warga negara yang diatur dan dilindungi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang mana memberikan hak kepada setiap warga negara untuk bersama-sama secara langsung memilih calon-calon pemimpin, dalam hal ini kepala daerah atau pilkada. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi banyak mengatur mengenai hak-hak warga negara yang dinilai harus sama rata diperlakukan sebagai warga negara. Salah satu contohnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Hak memilih dan dipilih kadangkala dapat dicabut, tentunya atas alasan konkret dan kuat. Keadaan yang sering terjadi dan kebanyakan di Indonesia yang menyebabkan dicabutnya hak untuk memilih dan dipilih adalah jika seseorang atau pejabat publik tersandung kasus korupsi dan telah dinyatakan bersalah. Di hadapan persidangan, pencabutan hak dipilih atau memilih merupakan hukuman pidana tambahan yang dimungkinkan untuk diberikan kepada seorang terpidana. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa indikator terkait hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Di antaranya adalah 1. Terlaksananya pemilihan umum harus mampu menghasilkan pemerintah yang baik dan bersih. 2. Persentase angka minat memilih berada dalam skala yang melampaui batas minimal dari jumlah penduduk, yaitu 80%. 3. Memberikan kemudahan bagi siapa saja warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat sebagai wujud implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Tingginya tingkat kepuasan pemilih kepada pemimpin yang dipilihnya. Serta yang terakhir 5, yaitu transparansi hasil pemilihan umum.
Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.